Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di Ricis Kari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menelusuri ke lokasi di daerah Nagari Tandike Selatan, tepatnya di Korong Ayam Monda. Kita menyisiri di pematang sawah. Ini adalah merupakan suatu pesona alam yang cukup indah. Saya dari Ricis Kari Channel bersama rekan-rekan melaksanakan kegiatan silaturahmi ke kawasan areal persawahan warga di Korong Ayam Monda, Nagari Tandike Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, di samping melaksanakan silaturahmi dalam pelaksanaan tugas sebagai Babin Kamtimas di Nagari Tandike Selatan, juga melihat suasana alam pedesaan di kawasan ini dilatar belakangi dengan hamparan persawahan, air mengalir yang jernih, udaranya sejuk, aman, dan nyaman. Nagari Tandike Selatan adalah salah satu nagari pemekaran dari Nagari Tandike sebelumnya, memiliki 9 korong, salah satunya adalah Korong Ayam Monda Pucuang Anam. Oke pemirsa, kita menelusuri ke arah pondok yang ada di sana, menemui orang tua atau ibu untuk melakukan koordinasi sambil menikmati pesona alam yang ada di sini. Airnya bersih, jernih, udaranya sejuk dan segar. Beginilah situasinya, pemandangan alam yang ada di sini. Di mana lu dia? Di mana lu dah? Cikoda. Oke, kita menelusuri arah ke pondok. Begitu indahnya, begitu nikmatnya suasana alam yang ada di sini. Suasana alam pedesaan di daerah Tandike Selatan, tepatnya di Korong Ayam Monda, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Oke, kita mendekati orang tua kita, menemui orang tua kita untuk melakukan koordinasi. Ya, kita menikmati pesona alam yang ada di sini. Begitu tenang, sejuk, dan nyaman. Airnya segar, udaranya sejuk, ikannya jinak. Itu ya. Iya. Kita telah menemui orang tua kita di sini, melihat suasana alam yang begitu mempesona. Hingga hamparan sawah yang ada di sini. Kita lihat suasana alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pondok. Begitu tenang deh ya. Tenang ikut deh. Oh iya, di sawah kok sana sih. Ini mau nasi deh tadi kok. Untuk selewat kok ah? Hah? Untuk selewat apa lagi dah buat? Iya, dia buat nasi deh enggak? Iya saya. Oh, aku tahu tadi sekolah kasih kok mau nasi mungkin ada nak. Iya. Anak. Hah? Dia tu kan nak. Kila kiki pada kiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke pondok yang ada di tengah sawah. Pondok Idan. Nah, Idan. Kita menemui orang tua kita yang ada di sini, berbincang
mendengarkan keluhan atau saran serta pendapat tentang situasi dan kondisi perekonomian warga kita yang ada di Nagari Tandike Selatan, tepatnya di Korong Ayam Unda. Kita bersama Wali Korong Kabun Pondok 2 Utara, udah kita ya menemani kita dalam melaksanakan tugas, selalu bercoca-cola, koordinasi, komunikasi dan berkolaborasi sehingga terciptanya suatu keadaan yang aman, nyaman dan kondusif. Oke pemirsa, kita telah menemui Ande dan telah berkoordinasi. Oke, kemana? Kemana? Itu lagi ke Kok Gajah. Ya deh. Deh, masih banyak Ande ya? Yo. Lewat tinggal Ande ya. Yo. Oke dah. Kok aja ya dah. Nak Ande. Ya. Assalamualaikum. Yuk deh. Sini. Oke pemirsa, kita telah sampai di daerah Korong Kabun Pondok 2 Utara, di lokasi pertanian masyarakat sekitarnya. Bagaimana kita saksikan, kita menuju ke suatu lahan perkebunan pepaya, palak pisang, palak karambia, palak pinang, palak durian. Ya, di sini lahan tidur, rencananya mau diolah jadi lahan produktif. Kita menemui guru kita, suhu kita di bidang pertanian. Nah, ini guru kita ini di bidang pertanian. Kita melanjutkan perjalanan ke Korong Kabun Pondok 2 Utara, didampingi Wali Korong Bapak Gusul Fadian, merupakan salah satu korang yang ada di Nagari Tandike Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam perjalanan, kita melihat keindahan alamnya, dilatar belakangi dengan tanaman pertanian seperti sawah, pisang, pinang, durian, kelapa, dan banyak lagi tanaman yang lainnya. Dan tak kalah pentingnya, juga ada tanaman perkebunan unggulan berupa buah pepaya. Semua tanaman ini tidak hanya dijual di daerah lokal, tetapi juga dikirim ke daerah dan provinsi lainnya di luar Sumatera Barat. Alhamdulillah, dengan potensi alamnya dengan tanah yang subur, dapat dimanfaatkan dari lahan tidur dijadikan menjadi lahan produktif yang dapat meningkat perekonomian masyarakat sekitarnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang pesona dan suasana alam pedesaan yang aman, tenang, sejuk, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.